Sanggau, Sabang Merah, Sanggau Sanggau bangga mengukir sejarah. DJPB handal. Jumpa lagi. Saat ini saya berada di Kabupaten Sanggau bersama Bapak Bupati Paulus Hadi. Kita ketahui Pak Paulus Hadi ini bupati yang sudah menjabat selama 2 periode. Ini periode kedua beliau. Pak Bupati, kalau boleh nanya nih, bagaimana rasanya jadi bupati 2 kali nih? Enak atau berat nih Pak? Gitu. Ini tergantung jawabannya nih. Ya, Kalau dibilang enak, bisa juga. Dibilang nggak enak, bisa juga. Kalau enaknya, ya kadang-kadang kita merasa punya otoritas untuk mengelola daerah kita. Oh, iya. Belum lagi, ya masyarakat bilang, oh ini bupati kita. Ya. Belum lagi, ya kita merasa punya tantangan gitu. Iya, untuk daerah. tantangan untuk memajukan Iya. rakyat, tanggung jawab Pak ya modelnya ya. Yang nggak enaknya itu kadang-kadang ya berkaitan dengan tupoksi kita lah. Oh, iya. Ya, banyak hal yang mungkin belum bisa tuntas. Nah, kita juga kemampuan daerah terbatas. Iya. Akhirnya ketergantungan juga pusat. Iya. Ya kalau bupati ini kan, ya, kalau bicara enak tidak enak, menurut saya bukan di situ. Iya. Betul. Tapi mungkin apa sih mimpinya gitu ketika menjadi harapan seorang mungkin bupati, Pak ya, harapan. harapan. Menurut Pak Bupati ya, ini kita kan tahu Pak, Sanggau memang satu hal perlu masyarakat bukan hanya Kalimantan mungkin Pak ya, lebih kenal tentang Sanggau atau mungkin Indonesia atau mungkin bisa di masa Pak Bupati ini mengenalkan Sanggau lebih luas lagi. Bapak mimpi ke situ bagaimana kira-kira Pak? Kalau soal dikenal ini menurut saya sih relatif juga nih. Iya. Kalau karena saya merasa selama saya jadi bupati ya cukup banyak juga prestasi yang kita buat. Iya. Nah, tinggal cara untuk menyampaikan ya hari ini ya puji Tuhan saya melihat juga sudah banyak perubahan-perubahan. Ya ketika orang mengenal Sanggau ini mungkin ada dari sisi yang berbeda. Oh, siap. Nah saya jujur belum juga memetakan dari mana orang mengenal Sanggau, tapi menurut saya yang paling bisa kita lihat hari ini Iya. ya, orang taunya Sanggau Antikong, Sanggau Antikong. ya, perbatasan. Perbatasan. Tapi trennya perbatasan juga sudah mulai turun saya lihat. Nah yang penting adalah kami coba terus mengembangkan inovasi sehingga beberapa hal yang menjadi target kerja kita ya kita bisa kerjasama dengan banyak pihak ya, termasuk kita juga bisa dengan teman-teman yang mungkin bukan di daerah kita, tapi sekali lagi ya sistem juga dibangun Iya. ya kita berusaha juga mempromosikan Sanggau melalui website ya kan? Oh, jadi Nah, tapi yang utama sosmed menurut ya, saya Pak? prestasi lah. Prestasi Pak. Ketika prestasi ada apa sih kita dikenal. Kalau menurut Bapak tadi beberapa informasi WTP sudah 6 kali berturut-turut kan prestasi juga Pak ya. Tapi menurut Bapak 7, Pak. 7 Pak ya, Tujuh. ke-7 ya. Nah, kalau menurut Bapak masyarakat bawah terutama itu sentuhannya di bidang ekonomi. Menurut Bapak sentuhan Bapak kepada masyarakat ekonomi itu bagaimana Pak? Sudah mereka merasakan ekonominya berkembang ini ya. Itu bagaimana? Saya mau bilangnya begini ya. Saya hari ini melihat masyarakat Sanggau secara umum. Puji Tuhan. Ya, standar untuk saya jangan ada rakyat Sanggau yang kelaparan, Itu nomor 1 Pak. tidak makan, Iya. Jadi sudah dan pasti. harus bisa sekolah. Kemudian usaha mereka, pendapatan mereka bisa tumbuh. Iya. Nah, secara umum saya lihat di masa pemerintahan saya tidak pernah saya menemukan di mana stagnan kejadian itu. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita juga walaupun dalam keadaan sulit kita masih bertumbuh di positif. Tapi yang penting juga menurut saya hari ini yang saya lihat setelah ada perkembangan setelah COVID-19 ini,
memang ada melemahnya di beberapa sektor, termasuk ekonomi, pendidikan juga. Nah, Sanggau ini kan masih lemah di sisi pendidikan, Bapak. Ya, kalau kita bicara sarjana saja, kami belum menembus angka 3% sarjana di Sanggau. Ini perjuangan. Maka ya untuk saya kalau bicara ekonomi tidak terlalu agak mengkhawatirkan ya, bukan prioritas, tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena masyarakat kita ini usahanya cukup baik. Hari ini juga pertanian lah yang menjadi andalan Pak ya. andalan. Nah, tetapi kalau bicara pendidikan ini jadi tantangan ketika sekarang COVID-19. Ya, ada yang putus sekolah, ada yang menikah awal dan seterusnya, akhirnya tidak sekolah. Nah, ini yang kami terus pantau. Ya, kita dorong juga untuk bagaimana anak-anak kita bisa ke perguruan tinggi. Karena sumber daya manusia ya mungkin di Jawa sudah sangat kuat SDM-nya, sehingga juga perkembangan lebih cepat. Hari ini saja kita untuk mencari sarjana untuk menjadi kades juga tidak begitu gampang, walaupun sudah banyak. Padahal Pak Bupati menekankan wah ini SDM yang bagus bisa menggerakkan pemerintah desa. Pasti. Dan unsur yang lain akan terkait di situ. Artinya walaupun orang bilang pendidikan itu bukan segala-galanya, mungkin ada talenta ya. Betul. Tapi kan pendidikan itu mendorong untuk membuat kecerdasan. Ya. Pak Bupati ini atensinya kuat, hal yang sangat mendasar. Tadi ekonomi, tapi nggak usah dikhawatirkan, insya Allah masih bisa makan rakyatnya dan ekonomi bergerak ini. Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ini permasalahan yang sangat mendasar hampir di semua wilayah. Tapi kalau mau jujur nih Pak Bupati, anggaran itu kadang-kadang masih menjadi masalah. Bagaimana Pak Bupati menyikapi anggaran yang menurut Bapak masih kurang, masih kecil, atau mungkin mau melaksanakan anggaran itu juga aturannya masih belum begitu clear. Nah, ini mungkin tantangan tersendiri. Bagaimana Pak Bupati menyikapi dengan teman-teman di Sanggau? Kalau bicara anggaran, apalagi dari sumber dari daerah sendiri, PAD, nah menurut saya PAD, ya kami sudah bekerja keras, ya. Luar biasa kita untuk menambahnya. Terus kita coba hitung semaksimal mungkin dari kewenangan yang kita punya. Tapi memang, ya menurut saya harusnya juga masih bisa diberikan yang lain kewenangannya untuk daerah. Ya. Ya, salah satunya kita di daerah penghasil, kita punya boksit, kita punya sawit, tapi ya seperti apa dampaknya menurut saya juga, terutama perkebunan itu lemah di daerah. Kita hanya dapat PBB, itu pun untuk yang mandiri, bukan yang perusahaan. Karena yang perusahaan PBB-nya diambil juga oleh pusat. Yang lain lagi kalau bicara dana transfer ke daerah, ya mungkin ini karena COVID ya, kita masih bisa memaklumi, tapi secara umum sebenarnya kalau mau bicara memperkuat fiskal, tadi PAD itu nggak mumpuni, nggak akan ada lah. Nggak ada kabupaten mandiri kecuali mungkin tadi sekelas Jakarta, sekelas-kelas ibu kota yang besar. Kalau sekelas-kelas kami ini agak panjang, apalagi kita berada di tengah yang mungkin jauh dari ekspor impor, mungkin orang juga tidak tertarik untuk investasi yang seperti itu, hanya mau ambil bahan mentahnya saja dari sini. Ya, saya melihat ini tantangan tersendiri ya bagi Pak Bupati untuk membangun suatu wilayah. Tapi saya melihat semangatnya Pak Bupati sangat luar biasa. Terkait dengan ini Pak Bupati, uang tetap harus mengalir, tetapi dalam pelaksanaannya butuh birokrasi. Nah, di sini ada KPPN, ya. Kemudian ada kami sampai sejauh ini menurut Pak Bupati sinergi, kolaborasi, kerjasama sudah cukup atau memang butuh dorongan lagi Pak? Ya seperti tadi kita sebenarnya sudah ngomong juga ya. Kalau hari ini kita lancar-lancar saja untuk berkomunikasi, tapi ada beberapa titik poin yang tadi juga Bapak sampaikan yang mungkin kita perlu bersama-sama lebih intens. Karena ada kebutuhan terutama untuk menghubungkan kami dengan pusat. Nah, tentu dari Dijen sendiri dan juga dari KPPN, jadi pasti punya link yang lebih juga cepat untuk berkaitan dengan keuangan.
termasuk juga pengembangan sistem itu harapan kami. Ya. Nah, jadi tidak masalah. Hari ini belum cukup dan Ya. harus kita terus tingkatkan. Ada semangat yang Ya. lebih dari Pak Bupati untuk terus melakukan perbaikan. Ya. Jadi berarti kita ngopi dulu sebentar. Ini kan untuk programnya ngopi darat, Pak. Nah, Kita ini ngopi dia. sebentar kita. Wah. Ini Pak Kanwil ini nampaknya YouTuber. Ya, program hari ini kan kita Ya. ngopi darat, ngobrol bersama pimpinan daerah lingkup Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita akhiri Pak Bupati, karena saya yakin kalau kita ngobrol itu semangat Pak Bupati untuk membangun rakyatnya itu sangat luar biasa ya. Walaupun dinamika, tantangan itu banyak sekali. Pak, motonya Kabupaten Sanggau itu apa, Pak? Saya punya semangat patriotik yang namanya Sabang Merah. Sabang Merah. Nah, itu singkatan Sanggau apa? bangga mengukir sejarah. Nah itu satu ya ada satu jenis tanaman yang ada di kita. Tapi ketika untuk mempertahankan, memperkuat kinerja itu, saya punya semangat patriotiknya yang namanya Sabang Merah. Sabang Merah Sanggau Bangga mengukir sejarah. Sanggau bangga mengukir sejarah. Contoh hari ini kita bisa 7 kali berturut WTP itu sebuah sejarah. Mantap. Hal yang belum pernah menjadi pernah. Betul. Nah, siapa tahu nanti sudah berapa banyak lah ya temuan. Nanti saya beri Bapak Sabang Merah. Ya, Bapak akan lihat. Sanggau bangga mengukir sejarah. Nah, itu semangat patriotiknya. Tapi untuk semangat kerjanya, ya saya juga bilang orang Sanggau ini harus bekerja dengan hati. Dan itu ada berapa hal, ada 7 mimpi besar seperti brand yang menjadi brand di kita, dan itu menjadi lambang utama yang selalu pegawai sini pakai, dan itu tidak terbuka. Oh, itu Pak ya. Ini ada lambang hati. Kerja dengan hati Pak ya. Ada 7 mimpi indah. Pertama, kita harus menjadikan Sanggau ini pintar. Pintar. Oke. Kemudian Sanggau ini bersih. Bersih. Kemudian Sanggau ini sehat. Sehat. Sanggau ini terang. Terang. Walaupun saya tahu terang itu tidak kewenangan Terang. kami. Oh, Terang itu terang. kita, ya karena Sanggau ini belum 70% orang Sanggau menikmati terang. Itu harus dikejar terus. Yang kelima Pak. Nah, maju infrastruktur, Maju infrastruktur. berbudaya dan beriman. Budaya dan beriman. Satu lagi apa? Sudah. Iya. Alhamdulillah. Ini tertulis. Ada semua di situ Pak. Ada Ya. di situ. Jadi Jadi, mengingatkan semua ASN pasti pakai itu Kalau Pak ya. ASN nggak pakai ini saya marah. Wah, karena ini bekerja dengan hati Ya. dan sabang merah tadi. Jadi Sabang Merah itu semangatnya. semangat membangun, mengukir sejarah. Makanya saya selalu bilang gini Pak. Contoh Pak Bulus pasti tidak akan tetap di Sanggau. Iya. Tapi berapa tahun Pak Bulus dia harus bekerja dengan hatinya untuk Sanggau. Saya juga dong Pak. Ah, Bapak juga. Iya. Walaupun tinggal di Pontianak, Iya. datang ke Sanggau Iya. harus bekerja dengan hatinya. Ada Pak Bermartabat. Bupati. Ya. Kita teriakkan sama-sama Pak. Kalau tadi ada sabang merah, kalau kami perbendaharaan ada handal Pak. Handal. DJPB itu singkatannya perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nanti DJPB handal. Kita teriakkan DJ. DJPB DB Handal. Kalau Bapak kan Sanggau sabang merah. Sanggau bangga mungkin sejarah. Nanti Sanggau DJPB bangga. Handal kita bisa sebut Sabang Merah. Sanggau bangga mungkin sejarah. Siap ya? Oke, siap. Sanggau Sabang Merah. Sanggau bangga mengukir sejarah. DJPB handal. Ya, Bermartabat. bermartabat. Jadi demikian teman-teman bincang kita dalam konteks ngopi dan ngobrol bersama pimpinan daerah Kalimantan Barat bersama Bapak Paulus Hadi, Bupati Kabupaten Sanggau. Mari kita dukung terus Pak Paulus Hadi memimpin Sanggau ini menjadikan rakyatnya makin sejahtera, Amin. ekonominya semakin maju, ya, tidak kalah dengan kabupaten lain di Kalbar, bahkan kalau perlu lebih dari itu. Kita kenalkan nama Sanggau lebih maju lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.